Nah, selamat pagi, Memulan. Hari ini kami dari kelompok 4 yang berisi Jason Febrian, Clarissa Graciela, dan saya sendiri Patricia. Hari ini saya akan membahas kasus kasus yang keempat tentang komunikasi. Jadi, komunikasi antar manajer dan karyawan adalah hal yang penting karena memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam organisasi. Segala sesuatu yang dilakukan manajer itu harus melibatkan komunikasi. Seorang manajer tidak dapat membuat keputusan tanpa informasi. Informasi itu harus dikomunikasikan dengan jelas. Komunikasi pada dasarnya adalah tentang menyampaikan dan memahami makna atau artinya. Kami menemukan contoh organisasi dengan komunikasi yang buruk. Nah, salah satu contoh organisasi yang kami temukan adalah PT Masterindo Jaya. Perusahaan ini mengalami hambatan dalam penyampaian informasi dan data kerja antar divisi. Perusahaan mengalami hambatan juga dalam komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal sendiri merupakan jenis komunikasi yang sangat penting bagi sebuah perusahaan di mana di dalam komunikasi horizontal, para karyawan yang berada dalam satu hierarki yang sama saling bertukar informasi dan berkoordinasi untuk mencapai kelancaran kerja. Komunikasi horizontal PT Masterindo Jaya Global Indonesia ini dijalankan oleh 9 divisi. Berbeda yaitu divisi marketing, PPIC, penjualan, purchasing, accounting and finance, quality control, maintenance, personalia, and general affair dan gudang. Komunikasi horizontal yang terhambat menyebabkan sistem perusahaan tersebut terhambat. Melalui observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada 9 supervisor dari seluruh divisi PT Masterindo Jaya Global Indonesia, hambatan komunikasi horizontal yang ditemukan oleh peneliti dan perusahaan ini meliputi hambatan geografis, hambatan bahasa, persepsi, dan penyaringan. Perusahaan ini menyerahkan sistem perusahaannya kepada pihak profesional untuk dibantu dikembangkan. Namun, sayangnya hal ini menyebabkan tidak adanya perkembangan di dalam perusahaan. Pimpinan perusahaan pun tidak melakukan pengawasan dan kontrol kerja terhadap karyawannya. Ia jarang sekali datang ke pabrik untuk melakukan pengawasan sehingga menyebabkan kerja para karyawan tidak terkontrol. Keterlambatan kerja juga terjadi karena banyaknya kesalahan informasi antar divisi. Selanjutnya, ada contoh organisasi dengan komunikasi yang baik. Contoh dari organisasi yang memiliki komunikasi yang baik di dalamnya adalah perusahaan yang dipimpin oleh Prijono Sugiarto sebagai Presiden Direktur PT Astra International Tbk. Beliau memiliki pola pikir bahwa komunikasi adalah hal yang utama dan sangat penting antar perusahaan dan para karyawan untuk membantu dalam proses pengembangan suatu organisasi tersebut. Selanjutnya, masalah yang terjadi di perusahaan dapat diselesaikan dengan cara dialog pada dua entitas. Menghargai setiap pekerja yang mengabdi pada perusahaan dengan mengkomunikasikan segala aspek mengenai perusahaan merupakan hal baik yang harus terus dijaga. Karena sekecil apapun dampak yang diberikan, tetap memberi dampak pada perusahaan. Dan komunikasi adalah hal yang penting dalam menjaga aspek berkelanjutan di dalam suatu perusahaan. Komunikasi baik dan terbuka adalah hal yang penting, salah satunya mengenai upah yang diberikan pada karyawan. Perusahaan Astra tidak hanya memberikan gaji pokok saja, melainkan memberi tunjangan akhir tahun, uang lembur, dan lainnya. Keterbukaan mengenai hal ini menjadikan komunikasi antar perusahaan dan karyawan menjadi lebih baik. Hal tersebut meningkatkan motivasi para karyawan untuk bekerja lebih baik lagi karena ada dorongan dari upah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbandingan dua perusahaan tersebut. Setelah melihat pembahasan mengenai dua perusahaan dengan cara yang berbeda dalam menangani suatu perusahaan yang dimilikinya, kita jadi tahu betul bahwa komunikasi memang diperlukan dan dari berbagai arah agar perusahaan tetap berkembang. Jika dikutip melalui informasi yang didapat tentang PT Masterindo Jaya Global Indonesia, perusahaan ini tidak memiliki arus komunikasi yang baik antar karyawan. Memiliki pihak ketiga untuk membantu membesarkan perusahaan tanpa adanya turun tangan dari pemilik untuk melakukan pengecekan secara berkala juga menjadi hambatan besar di dalam perusahaan ini. Dengan kesalahan-kesalahan seperti ini, perusahaan tidak dapat berkembang dan kinerja antar divisi menjadi buruk. Karena informasi yang diberikan dalam arus komunikasi tidak terjadi dengan lancar secara efektif. Berbeda dengan perusahaan PT Astra International Tbk, perusahaan ini menjunjung tinggi komunikasi berbagai arah dari karyawan dan perusahaan. Dengan menjaga keterbukaan informasi dan komunikasi, proses pengembangan perusahaan dapat terus terlihat dari progres yang diberikan. Lalu selanjutnya itu ada 5 perusahaan yang membantu karyawannya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal ya. Yang pertama itu ada Google. Google menyediakan program pelatihan dan sumber daya melalui Google Learning Center untuk meningkatkan karyawan dalam keterampilan komunikasi interpersonal seperti kolaborasi, effective communication, dan kepemimpinan. Lalu yang kedua ada Procter and Gamble.
yang juga menawarkan program pelatihan sama seperti Google, yaitu pelatihan keterampilan interpersonal seperti komunikasi, kolaborasi, pelatihan manajemen konflik, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada Bank Negara Indonesia, yang juga membantu dan menunjukkan hubungan positif antara komunikasi interpersonal antara pekerja-pekerja dan memotivasi para pekerja. Lalu yang keempat ada LinkedIn yang menawarkan kursus online untuk karyawannya melalui salah satu fiturnya yang dinamakan LinkedIn Learning yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi interpersonal ya. Lalu ada Telkom Indonesia juga yang juga menawarkan dan melaksanakan beberapa program dalam meningkatkan keterampilan interpersonalnya yang juga dapat meningkatkan karyawan dalam berkomunikasi dan juga meningkatkan karyawan untuk berkolaborasi. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih.